Shalom, perkenalkan nama saya Marcella Pangemanan dari program studi Manajemen Pendidikan Kristen semester 4. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis pembiayaan pendidikan dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Nah, yang pertama itu ada pengertian pembiayaan pendidikan. Jadi, pembiayaan pendidikan adalah seluruh dana yang digunakan untuk mendukung proses pendidikan agar berjalan dengan baik, mulai dari kegiatan belajar mengajar hingga pengembangan sarana dan prasarana. Yang kedua, ada jenis pembiayaan berdasarkan penyelenggaraan layanan pendidikan. Yang pertama itu ada biaya langsung. Jadi, biaya langsung ini adalah biaya yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan. Contohnya itu gaji guru, buku, alat tulis, dan pembangunan gedung. Yang kedua itu biaya tak langsung. Jadi, biaya tidak langsung ini biaya yang tidak digunakan langsung untuk belajar tetapi tetap diperlukan. Contohnya itu listrik, air, pajak, dan internet. Dan yang ketiga itu ada biaya pribadi. Jadi biaya pribadi ini biaya yang ditanggung oleh peserta didik atau oleh orang tua. Contohnya seragam, transportasi, buku, dan uang saku. Dan yang terakhir itu biaya sosial. Jadi biaya sosial ini biaya yang berasal dari pemerintah atau masyarakat. Contohnya dana BOS dan bantuan pendidikan lainnya. Yang ketiga itu ada pembiayaan berdasarkan anggaran belanja. Yang pertama ada pemasukan atau penerimaan. Jadi dana yang diterima sekolah dari berbagai sumber. Sumbernya yaitu dana BOS, APBDN atau APBD, SPT, sumbangan masyarakat, sponsor, dan usaha sekolah. Dan yang kedua itu ada pengeluaran atau belanja. Jadi dana yang digunakan untuk kebutuhan sekolah. Contohnya gaji guru, sarana prasarana, kegiatan pembelajaran, dan pelatihan guru. Dan yang keempat ada pembiayaan berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu ada biaya rutin. Jadi biaya yang dikeluarkan secara teratur setiap tahun. Contohnya gaji guru, listrik, air, dan pemeliharaan. Dan yang kedua itu ada biaya investasi. Jadi biaya untuk kebutuhan jangka panjang. Contohnya pembelian tanah, pembangunan gedung. Jadi kesimpulannya, pembiayaan pendidikan terdiri dari berbagai jenis berdasarkan fungsi dan sifatnya. Nah, semua dana harus dikelola secara efektif dan efisien agar proses pendidikan berjalan lancar dan tujuan pendidikan dapat tercapai. Demikian penjelasan mengenai jenis-jenis pembiayaan pendidikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya pengelolaan keuangan dalam dunia pendidikan. Sekian dan terima kasih.